Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ahibba'il kiram, jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam suasana yang berbahagia dan teramat berbahagia. Betapa tidak selama 1 bulan penuh, 30 hari kita menjalankan ibadah puasa, mengekang segala hawa nafsu kita, keinginan-keinginan, syahwat-syahwat duniawi kita di siang hari, di mana biasa kita makan dengan selera yang kita mau. Maka kita patuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi seruannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa teramat sangat di setiap individu kita semua, di balik seruan Allah Subhanahu wa taala dan di balik di mana kita memenuhi seruan itu, teramat sangat Allah Subhanahu wa taala berikan penilaian 10 buat kita semua, sehingga kita keluar daripada bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal ini. Allah telah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita, sebagaimana hadis as-sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari wal Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan penuh dengan kehati-hatian, ilmu, akhlak dan lain sebagainya untuk memenuhi kesempurnaan ibadah puasa ini, maka kata baginda Nabi, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya di masa yang lalu. Di masa yang lalu, di masa yang dimana kita sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan yang lalu kita memasuki bulan suci Ramadan, kita sadar dengan segala kekurangan kita. Kita sadar dengan ketidaksempurnaan kita dan alhamdulillah kita mampu melewatinya. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita selama bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala genapkan yang ganjil, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan yang kurang. Terbukti dan terlebih di pagi yang mulia ini kita menutup rangkaian bulan suci Ramadan dengan kita bertakbir sejak tadi malam, dan kita berkumpul di pagi yang mulia ini untuk kembali bersama bersujud, bertakbir, bertahmid demi membesarkan dan mengagungkan, mengangkat setinggi-tingginya asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Al-Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Segala amal perbuatan itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau akhirnya terlihat baik, maka insyaallah segala yang kurang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ganjil akan digenapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita menutup dan kita menyambut bulan Syawal, kita menutup perginya bulan suci Ramadan dengan sama-sama melaksanakan salat Idul Fitri
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sujud, menerima ruku kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalaulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa seorang mukmin setiap dia melakukan amal-amal saleh pada hari-harinya, maka itu dinamakan Aid. Tapi hari ini merupakan Aid yang teramat istimewa, bahwa rangkaian Ramadan telah selesai kita laksanakan. Aid yang dalam bahasa Arab artinya hari raya, setidaknya memiliki akar yang sama dengan kalimat ada ya'udu audan, yang artinya kembali. Walaupun maknanya berbeda, tapi setidaknya memiliki akar huruf kalimat yang sama. Kita tahu bahwa Aidul Fitri, di mana kita disunnahkan makan di pagi hari, untuk menandakan bahwa kita semua telah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagai menandakan bahwa di pagi yang mulia ini dengan iringan takbir sejak tadi malam, Allahu akbar, Allahu akbar, kita semua menyambut gembira bahwa setidaknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan keadaan kita, mengembalikan sebagaimana hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Aid artinya hari raya. Saya katakan satu akar dengan kalimat ada ya'udu audan, yang artinya kembali. Kembali, flashback, kita mengingat bahwa dulu kita pernah tidak ada di atas permukaan bumi ini, dan kemudian kita diadakan dan diciptakan dengan wasilah kedua orang tua kita. Setidaknya kita wajib di pagi yang mulia ini untuk meningkatkan iman kita meningkatkan syukur kita bahwa keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak lain adalah karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana bisa kita semua tidak beriman kepada Allah, padahal Ia Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan, yang kemudian dengan kehendaknya kita dilahirkan oleh orang tua kita menjadi ada, dan setelah ada kita akan kembali ditiadakan, alias kita akan dialmarhumkan, kita akan pindah ke alam barzah, dan setelah itu kita akan dikembalikan, diminta pertanggungjawabannya nanti di yaumul qiyamah. Di padang mahsyar kita dikumpulkan, summa ilaihi turja'un, dan entah kemana kita akan kembali, ataukah ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan ibadah yang kita lakukan, kepatuhan yang kita upayakan, kendati masih banyak yang kurang, kendati masih banyak yang khilaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmahnya. Apabila kita punya salah, Allah ampuni segala kesalahan kita. Apabila kita punya dosa, Allah hapus segala dosa kita. Dan kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan. Sebab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu melaksanakan taat, melaksanakan perintah, kecuali itu pertolongan Allah. Dan tidaklah seorang yang mampu untuk menghindari segala maksiat, kecuali pula itu merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah yang pertama, bahwa di pagi yang mulia ini, seiring dengan terbitnya matahari pada tanggal 1 bulan Syawal, seiring dengan keluarnya kita dari bulan suci Ramadan, kita ingat bahwa segala apa yang kita punya, segala apa yang kita miliki dan kita nikmati, itu semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka merasalah selalu bahwa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa apabila ada seorang hamba bertanya kepadaku, jawab ya Muhammad, aku dekat dengan mereka. Aku dekat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzan kita adalah zat yang maha dekat kepada kita, memperhatikan segala tindak tanduk kita, keluh kesah kita.
Maka sebagai orang yang beriman dengan segala posisi yang telah Allah tempatkan buat kita, yang pertama senantiasa bertawakal dan bersabar, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi di antara kita ada di posisi yang sama, dan bisa jadi di antara kita dalam keadaan yang berbeda. Keadaan yang berbeda dalam ekonominya, keadaan yang berbeda dalam pikirannya, keadaan yang berbeda dalam situasi rumah tangganya, dan lain sebagainya. Bisa jadi kita menilai orang lain terlihat enak, tapi kita tidak tahu bahwa apa yang mereka sedang rasakan sejatinya adalah ujian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan segala rintihan, dengan segala keluh kesah yang sedang kita jalani, yang sedang kita alami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sakitkah itu, yang sedang kekurangankah itu, yang sedang ditimpa musibahkah itu, sejatinya bahwa itu semua mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang diangkat derajatnya bukan hanya orang-orang yang bersyukur, tapi orang yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang bersabar. Justru di dalam Al-Quran, orang bersabar itulah orang yang paling tinggi derajatnya. Justru para rasul dipilih di antara para nabi, ulil azmi dipilih di antara para rasul, para nabi dipilih di antara sekian banyak manusia, yang dinilai yang pertama adalah bagaimana dia sabarnya menghadapi segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pernahkah kita mengingat bagaimana ketika Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada putranya Ismail tentang perintah Allah untuk menyembelih lehernya? Apa jawab daripada Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail memerintahkan, ya ayahku, laksanakan perintah Allah itu, dan aku hanya berdoa, mudah-mudahan aku berharap setelah kematianku aku dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran itulah yang akan mengangkat derajat seseorang, tapi kesabaran yang berdiri di atas fondasi keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, Idul Fitri mengembalikan kita pada posisi kebersihan hati kita. Kebersihan hati kita dari segala macam suuzon kepada Allah, suuzon juga kepada makhluknya Allah. Kebersihan di mana kita membersihkan jiwa-jiwa kita daripada keluh kesah yang berlebihan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Kalaulah di dalam surah Yasin dikatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, bagaimana matahari dan rembulan begitu akurat dia berputar sesuai dengan porosnya, bagaimana bumi, bagaimana planet-planet tidak bertabrakan, ketahuilah mereka tidak berjalan sendirinya, melainkan mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka patuh kepada Allah. Maka di pagi yang mulia ini khatib yang dhaif menyeru kepada kita semua bahwa kunci daripada terangkatnya derajat kita, terselesainya daripada permasalahan-permasalahan hidup kita, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, maka penuhilah segala panggilanku dan berimanlah kepadaku. Ingatlah bahwa puasa selesai bulan Ramadan ini bukan akhir segalanya. Seorang mukmin selama dia masih bernapas di atas permukaan bumi ini, dia akan berhadapan dengan segala macam seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan bersilaturahim, kita akan mendatangi tetangga-tetangga kita. Setelah ini kita saling bertukar hadiah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, tahabu, saling bertukar hadiahlah kalian, maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Maka wajar kalau di pagi yang mulia ini kita gembirakan anak-anak kita gembirakan saudara-saudara kita gembirakan tetangga-tetangga kita, setidaknya dengan bertukar oleh-oleh, dengan sedikit saling mengeluarkan hadiah dan lain sebagainya. Sebab itu semua akan menumbuhkan cinta di antara kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa Idul Fitri, hari raya ini bukan hanya mengingatkan kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga kita diperintahkan untuk mengingat ada jasa di balik keberadaan kita di atas permukaan bumi ini. Jasa siapakah itu? Jasa kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bukankah Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan
bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perintah di dalam Al-Qur'an untuk tidak menyembah hanya kecuali hanya kepadanya. Dan perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, bahwa senantiasa berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Orang tua kita yang masih hidup, apalagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita ingatkan di pagi yang mulia ini, kita doakan mereka semua. Mudah-mudahan dengan berkah bulan suci Ramadan yang di dalamnya kita telah berpuasa dan kita mengisi dengan berbagai macam kegiatan ibadah, pahala yang kita dapatkan pun kita hadiahkan, hadiatan minna wasila wa barakatan samila wa rahmatan nazila. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan ampunan buat kubur orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga apalagi orang tua kita yang masih hidup, kita minta doa dan kita minta ridho, sebab tidaklah seorang yang sukses dalam urusan dunia dan akhiratnya melainkan mereka adalah orang-orang yang cinta, yang mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran diceritakan ada seorang raja di raja yang teramat kaya, yang sukses dunia dan akhirat. Siapa yang tidak mengenal Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Sulaiman bin Daud. Apa di dalam doanya Sulaiman ucapkan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rasa syukur agar aku senantiasa bisa bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Lagi-lagi kedua orang tua yang tidak bisa kita lupakan jasanya, yang kita tidak bisa membalasnya dengan menggendongnya dari kampung kita ini sampai ke tanah Makkah sekalipun, yang hanya bisa ditebus dengan memerdekakan orang tua kita andai kata dia menjadi seorang budak daripada majikannya. Orang tua kita yang telah banyak berkorban, bermandikan air mata bahkan dengan tetesan-tetesan darahnya ketika melahirkan kita semua. Dialah yang sudi bangun di malam hari untuk mengurus kotoran najis yang keluar dari badan kita. Dialah yang mengajarkan kita berbicara, dialah yang mengajarkan kita berjalan, sehingga kita sekarang bisa berlari begitu enaknya melupakan jasa-jasanya. Sehingga kita dengan kalimat-kalimat yang mampu kita bangun lewat lidah lisan kita berani berdebat dengannya. Padahal kita lupa dulu yang mengajarkan kita bicara itu siapa. Kok sekarang begitu kita dewasa, begitu kita pandai bicara, kita berani berdebat kepada orang yang telah mengajarkan kita bicara. Bukankah dia yang menghapus air mata kita? Atau sebaliknya, kenapa kita buat hari ini dia meneteskan air mata karena ulah kita? Wa tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita sebelum urusan kita terhadap sesama manusia kita selesaikan, terlebih kepada kedua orang tua kita. Maka mintalah selalu ridho, mintalah doa, mintalah selalu pendapat daripada kedua orang tua kita. Datangi kuburnya untuk berziarah. Andai kata orang tua kita tenggelam di tengah lautan, yang badannya tercabik-cabik oleh ikan-ikan yang ada di lautan, maka sejatinya yang hancur hanyalah jasadnya, namun ruhnya tetap abadi. Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Ingat kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Baginda Nabi dalam hadis Jami'us Saghir, Imam Suyuti diceritakan bahwa ketika seorang anak melakukan maksiat, sejatinya dia sedang menyakiti daripada orang-orang tuanya. Kalaulah kita katakan, kita simpulkan berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa anak yang ibadahnya benar, bahwa anak yang patuh, anak yang taat, anak yang nurut, anak yang rajin beribadah kepada Allah, itulah anak-anak yang menggembirakan orang tuanya, baik yang hidup maupun yang apalagi yang sudah meninggal dunia. Maka hadirin sekalian, paham tidak bahwa anak-anak yang bermaksiat di atas permukaan bumi, sejatinya dia sedang mendurhakai orang tuanya yang ada di kubur. Aurat yang kita buka, setiap lembar rambut yang terlihat oleh bukan yang mahram di antara kita, sejatinya itu mengirimkan panasnya neraka ke kubur mereka. Maka mulai saat ini, ayo hadirin wal hadirat,
kita tutup aurat kita selain daripada mahram kita, suami kita, anak kita, keluarga kita. Kita tutup serapat-rapatnya. Tentu dengan fashion, dengan gaya berpakaian yang sesuai dengan selera kita. Yang terpenting aurat jangan dibuka, atau lekukan-lekukan tubuh pun kita maksimalkan untuk dijaga. Karena sejatinya itu merupakan kedurhakaan yang teramat dahsyat yang kita kirimkan kepada orang tua kita. Banyak anak yang lupa, kenapa hidup kita terus diuji dengan begini dan begitu. Kenapa doa kita seolah-olah tidak dijabah oleh Allah, padahal Allah telah berjanji. Oh, ternyata ada penghalang antara kita dengan Allah. Bukankah kita sudah menziarahi kubur orang tua kita, menyiramnya dengan beraneka ragam bunga, bahkan kalau perlu satu pohon kelapa kita tebang, daunnya kita taruh di atas kubur kita, kubur orang tua kita. Bukan cuma itu, tetapi mungkin kemaksiatan yang kita lakukan, yang kita tidak sadar bahwa itu dilihat oleh orang-orang tua kita di dalam kubur mereka. Na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik. Jadilah kita anak-anak yang dicintai oleh orang tua kita di dalam kubur. Ya, penuhi segala panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan pernah kita tinggalkan, silaturahim jangan pernah diputuskan, dan senantiasa berbagilah terhadap sesama apabila kita punya kelebihan. Hari ini alhamdulillah dapur-dapur kita dipenuhi makanan-makanan lezat, ya, dari ketupat, rendang, semur, beraneka ragam kue dan lain sebagainya. Dan kita yakin bahwa pagi hari ini kita sudah punya niat untuk membungkus sebagian daripada makanan yang kita punya, dan kita akan bagikan kepada saudara-saudara kita. Uang-uang yang kita sudah siapkan untuk kita bagikan kepada anak-anak kecil untuk menggembirakan mereka. Tapi jangan lupa, sejatinya itu semua dibutuhkan oleh fuqara'ina wa du'afaina, orang-orang yang paling lemah dan yang paling fakir di antara kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, puasa Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya, dengan segala kekurangan, dengan segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seiring dengan terbitnya matahari pada tanggal 1 Syawal ini mengangkat derajat kita, dan Allah segera kabulkan hajat kita wabil khusus. Mudah-mudahan Allah segera bangunkan kita masjid di pesantren ini, dan insyaallah di tahun depan kita sudah tidak lagi salat Id di lapangan seperti ini, melainkan ada masjidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan yang kurang di antara kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la syarika lahu fil ilahiyyah, as-samadilladzi yaqsuduhu bil mas'alatil bariyah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول لعلكم ترحمون. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى في آياته الكريمة مخبرا معلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلي يا ربنا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة من المهاجرين والأنصارين، وعن التابعين والتابعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا إلى إخواننا في فلسطين. يا ربي شتت سمل أمريكيين وإسرائيليين، يا ربي شتت سملهم يا رب، وقلل عدهم وفرج جمهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وخشوعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر